Semoga mudah-mudahan rezim zalim ini segera tumbang seakar-akarnya, musnah seakar-akarnya. Ya, diganti dengan penguasa yang ada iman, ya, ada Allah, ada Rasulullah, ya, ada zuhud, ada qanaah di dalam jiwanya, sehingga tidak ada lagi BPJS yang mencekik rakyat, pajak yang mencekik rakyat, ekonomi yang seperti ini. Mudah-mudahan nggak ada lagi lah, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Utak-utiklah IKN itu, teman-teman sekalian. Lagi suasana kayak gini, IKN harus dihentikan total. Itu udah dapat berapa? Karena Pak Jokowi akan minta duit dari subsidi itu buat IKN, for sure. Jadi akan dialihkan ke rakyat itu 24 triliun kata Bu Sri Mulyani, tapi Pak Jokowi akan minta agar ditambah anggaran untuk IKN. Kereta cepat, kemudian 73 triliun anggaran untuk menyuntik BUMN. Itu dihitung semua udah lebih dari 100 triliun. Pemerintah tidak mau berkorban, rakyatnya terus yang berkorban. Pemerintahan zalim ini namanya. Jadi apa yang akan terjadi pada kalian? Kembali ke kepentingan anak muda ya. Waktu kalian sudah bekerja jadi profesional atau jadi pengusaha, kalian akan diwariskan oleh alam yang makin rusak dan utang yang membunuh. Maka bersuaralah kalian. Dalam sebuah tweetannya di Twitter, Presiden Jokowi menulis, "Saya telah bertemu dan berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis sore di Istana Kremlin. Saya telah menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan menyatakan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua pimpinan tersebut." Cuitan Presiden Jokowi ini kemudian diangkat oleh detik.com dengan judul "Jokowi, saya telah sampaikan pesan Zelensky untuk Putin." Namun kemudian muncul berita dari kompas.com dengan judul yang menokok berjauhan dengan apa yang ditulis oleh detik.com. Ukraina bantah, Zelensky titip pesan ke Jokowi untuk Putin. Jelas judul berita Kompas ini cukup bikin risih, sebab bisa memberi kesan bahwa Jokowi telah berbohong di dunia internasional. Padahal di perbincangan medsos, tudingan itu sering disematkan kepadanya. Dalam lead beritanya, Kompas.com menulis, Ukraina membantah Presiden Zelensky menitipkan pesan ke Presiden Rusia Vladimir Putin melalui Presiden Indonesia Joko Widodo. Namun tak selang beberapa lama, pihak Kompas.com mengubah judul beritanya, pesan tak tertulis Zelensky untuk Putin melalui Jokowi. Isi beritanya tetap bantahan Ukraina soal pesan lewat Jokowi, tapi judulnya diganti. Kenapa? Ya, karena Kompas.com ini nggak ada malunya. Habis ditelepon siapa? Pak Editor, tulis politisi Demokrat Ardi Wirda Mulia. Pesan tak tertulis, wak, bener-bener ngarang. Semenjak kapan si Joko bisa tanpa tulisan nyampaikan pesan ke orang kalau tidak pakai bahasa Indo? Ditulis pun kemungkinan besar bersalahan huruf-hurufnya, tulis salah satu netizen. 1. Jokowi tidak paham pesan dalam perang mesti tertulis. 2. Tidak bisa jaga martabat Zelensky. 3. Serangan saat di Rusia tanda tidak dihargai. 4. Ada unsur bohong dunia. 4. Baru pertama kali dalam sejarah seorang presiden dibantah. 5. Jokowi gagal total. 6. Bikin malu, tulis Natalius Pigai. Said Didu pun menyindir, apakah dia belum puas membohongi rakyatnya sendiri sehingga harus pergi ke kutub utara untuk berbohong. Pegiat media sosial Eko Widodo pun juga menulis, setelah Rusia bantah tidak ada negosiasi perdamaian antara Jokowi Putin, kini giliran Ukraina bantah Zelensky titip pesan ke Jokowi buat Putin. Buzzer di mari udah heboh banget sampai mau dicalonkan jadi sekjen PBB. Sebelumnya berita seperti ini pun juga muncul. Inginnya Denny Siregar seolah ingin menampakkan kelebihan Presiden Jokowi dibanding Presiden Prancis Emmanuel Macron di hadapan Presiden Putin. Namun rupanya ia tak memikirkan kondisinya seperti apa pertemuan keduanya, hingga pernyataannya pun di-delete, mengingatkan pada pernyataan Anies Baswedan jangan sampai mendelete pernyataan. Termasuk bagi buzzer, siapapun yang berungkap itu jangan sampai di kemudian hari harus mendelete yang ditulis. Ketika seseorang mendelete yang ditulis, maka itu sebenarnya
dia sedang mengatakan saya malu pada diri saya sendiri. Saya mendukung dan saya bantu penuh ya, doa, pikiran, bahkan dana ya, insya Allah ya. Ya, jadi saya berharap mudah-mudahan emak-emak, rakyat, mahasiswa, umat tidak lagi kehilangan momentum di sini. Ya, kalau hanya demo ratusan, ribuan, jutaan, tapi kalau tidak ada target, ya kita akan kehilangan momentum lagi. Ya, ulama kita dibunuh, ulama kita dibantai, ulama kita dikriminalisasi, ulama kita difitnah, ya, ulama kita dicukur jenggotnya, digunduli rambutnya, ulama kita diborgol, ulama kita dipenjara, ya kan? Dan kita hanya rame di medsos, kita hanya rame anget-anget tai kuku, hilang, ya. Ulama kita tetap mendekam di penjara, ya kan? Ormas-ormas Islam ya, apalagi ya, pokoknya yang berbau Islam, berbau syariat dikebiri, dihantam, difitnah, ya, santri difitnah, musola difitnah, masjid dihina, Quran dihina, ya, rame di medsos, nggak ada apa-apanya, ya kan? Kalau kan banyak video beredar tuh, ya kan, di sana, di Jazirah Arab sana, atau di Timur Tengah sana, atau di mana itu kan ada video tuh. Begitu menghina Rasulullah, tembak kepalanya, pecah kepalanya, kan puas lihat. Begitu menghina masjid, menghina Al-Quran, tembak kepalanya, kan puas gitu. Jadi nggak hanya rame di medsos. Terus kemudian Pancasila mau dirubah Ekasila, Trisila, lan sak piturute, kita hanya rame di medsos. Lagi-lagi kita kehilangan momentum. Ya, uang rakyat, uang BPJS, Taspen, apa itulah ya, buku merah, Meikarta, reklamasi, dan banyak lagi digarong, dikorupsi, kita hanya rame di medsos ya. BBM pun naik berkali-kali, kita hanya rame, kita demo tapi ya hilang begitu saja, nggak ada hasilnya. Oke, ini kalau tak sebut satu-satu terlalu banyak ya, kebobrokan rezim ini terlalu banyak. Nah sekarang ini terakhir ini, mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir dan yang awal ya, mengawali hidup baru, masa depan baru, harapan baru, ya kan? Ini ya, ini sekarang ini dah. Petani menjerit, nelayan menjerit, buruh menjerit, mahasiswa teriak, rakyat teriak, emak-emak teriak. Kecuali ulama-ulama, kiai-kiai, jongos-jongos yang kenyang makan duitnya rezim ini baru mingkem dia. Yang lain teriak, ini sudah demo ini. Nah mudah-mudahan saya berdoa bukan hanya demo, rame, baru habis itu pulang, nggak ada apa-apa, BBM tetap naik, rakyat tetap menjerit, yang demo pulang, tertib, teratur, damai gitu. Saya bukan provokator, bukan. Saya hanya ingin menegaskan semoga perjuangan saudara-saudara kita ini ada hasilnya, bukan hanya cuman rame gitu ya, tapi ada hasil, ada target. Dan tidak mengenal lelah, insya Allah mudah-mudahan begitu ya. Nah gitu saudaraku, ini yang ingin kita sampaikan ya. Semoga kita tidak kehilangan momentum. Sudah nggak usah nunggu komando lagi. Kalau dulu kan ada kata-kata tunggu komando ulama, ulamanya udah diborgol, tapi yang nggak ada apa-apa. Ya, tunggu komando ulama, ulamanya udah dibunuh, yang nggak ada apa-apa. Tunggu komando ulama, ulamanya sudah dikriminalisasi, yang nggak ada apa-apanya. Cuman ngomong saja, teori. Nah sekarang ini mudah-mudahan nggak usah nunggu komando siapa-siapa. Ini komandonya sudah dikumandangkan ini, ya, oleh negara, oleh kedaulatan, oleh kejujuran, oleh keadilan. Ini sudah komandonya sudah dipekikkan. Gitu saudaraku ya. Di seluruh Indonesia sudah demo ya. Allahu Akbar, zalim ya, munafik ya, penjilat, benar-benar ini penindas rakyat ini. Kasus Sambo ya sudah begitulah, nanti kita lihat endingnya sajalah ya. Nanti kita lihat kalau sudah endingnya baru kita upload lagi ya. Sekarang masih muter-muter di sandiwara saja,
muter-muter di retorika, muter-muter di situ saja. Jadi ya bukan males sih, cuman ya udah kita ikuti aja perkembangannya. Perkembangan hukum dagelan ini. Gak bisa teman, sering sudah kita sudah nggak punya konten lagi. Maksudnya gini, kita nggak punya domain lagi. Ya bahwa sudah dari sananya, sudah dari bibitnya ini. Ya sudah dari bibitnya ini rusak. Maka ya sudah, tangkainya, daunnya, batangnya, buahnya itu ada rusak semua. Tidak bisa. Budaya, hukum, politik, ekonomi, ya kan, sosial, apa ini, semua unsur, elemen, instrumen negeri udah rusak semua. Ukhuwah rusak semua. Polisi udah hancur harga dirinya, TNI, nanti saya putar, ada itu DPR kemarin, TNI pun juga nggak kalah bobroknya, ya kan, udah rusak, udah dirusak memang, dihancurkan marwahnya, ya kan, ekonomi dirusak, ya oleh sistem-sistem jahiliyah ini, ya, sistem kapitalis, sekuler, liberal, jahiliyah ini, oligarki ini. Ya, saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan. Punya konten masing-masing ya. Anda punya konten, mereka punya konten, saya punya konten. Nah, ini konten saya. Bismillah. Hari ini selamat berjuang saudaraku. Guru, mahasiswa, emak-emak, buruh, tani, pedagang, nelayan, selamat berjuang. Selamat berjuang. Semoga waktu, tenaga, keringat, air mata ya, bahkan suaramu, pikiranmu, danamu ya yang Anda investasikan untuk melakukan demo ini diganti sama Allah. Ya dengan syahid, diganti dengan Allah, dengan kesehatan yang berkah, dengan rezeki yang berkah, insya Allah begitu. Semoga mudah-mudahan rezim zalim ini segera tumbang seakar-akarnya, musnah seakar-akarnya. Ya, diganti dengan rezim, diganti dengan penguasa yang ada iman ya. Ada Allah, ada Rasulullah ya. Ada zuhud, ada qanaah di dalam jiwanya. Sehingga tidak ada lagi BPJS yang mencekik rakyat, pajak yang mencekik rakyat, ekonomi yang seperti ini. Mudah-mudahan gak ada lagi lah, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.